Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya masih bersama Ibu Unifa dan juga Ibu Hetiva. Ibu Uni tadi sempat terpotong karena kita harus jeda. Ini yang paling penting begitu ya, ketika misalnya sudah ada rencana untuk seluruh tenaga pengajar akan diberikan vaksin dan rencananya yang saya tahu, koreksi kalau salah, ini bulan April ini diusahakan untuk selesai seluruh tenaga pengajar. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Apakah itu juga tenaga pengajar misalnya yang sudah divaksin tidak juga bisa menjamin bahwa ini tidak akan jika ada yang terkonfirmasi COVID tidak akan menularkan kepada anak-anak. Anak-anak juga kan rentan begitu, walaupun mungkin angkanya dari 0 sampai 18 ini masih cukup baik untuk angkanya sehingga tidak fatality lah begitu. Nah, ini bagaimana mengantisipasi persoalan ini dan menjawab banyak pertanyaan dari komite orang tua murid misalnya? Ya, betul. Sebuah kecemasan itu sangat wajar ya, karena itu kan terkait dengan keselamatan anak. Tapi kita juga harus berani untuk memperhitungkan secara cermat dengan data-data yang akurat, dengan protokol kesehatan yang kuat, dengan skenario yang disiapkan oleh kementerian dan pemerintah daerah dikontrol oleh DPR. Itu memang kita harus mencoba untuk membuat sebuah keputusan atau sebuah usaha agar kita bulan Juli ini sebagai sekolah untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kalau saya lihat di negara-negara di Eropa, di Amerika juga sudah mulai membuka PTM gitu kan. Karena itu saya meminta banget sama Pak Hetiva gitu agar pemerintah, terutama kementerian, tidak hanya mengatakan bahwa ini SKB 3 Menteri, bahwa ini diserahkan kepada daerah. Yang selalu saya ingin katakan adalah bagaimana agar dibuka secara hati-hati secara terbatas seperti kata Bapak Presiden dengan sejumlah persyaratan yang harus dibuat. Apa misalnya? Misalnya itu kurikulumnya kan tadi separuh. Ya, artinya tidak ada yang namanya skenario pembelajaran yang harus disiapkan. Ada yang namanya skenario tata kelola pendukungnya yang harus disiapkan. Ada penyiapan bahan ajar. Ada kurikulum darurat. Jadi nggak bisa dengan hanya mengatakan bahwa nanti ini bisa dibuka dan diserahkan kepada daerah. Saya menaruh harapan sama Mbak Hetiva dan kawan-kawan agar disiapkan secara cermat. Sebenarnya 1 tahun itu cukup waktunya untuk melakukan evaluasi. Dan ini masih Juli. Jadi insya Allah dengan Juli ini, dengan tren yang semakin menurun, dan kemudian dengan protokol yang ketat, serta disiapkan SOP-nya Mbak Hetiva, mohon dibantu untuk diingatkan, bukan diserahkan sepenuhnya. Kalau misalnya guru separuh anak-anak itu dari 5 jam di sekolah, 2,5 jam di sekolah, bagaimana disiapkan proses pembelajaran? Materi apa yang diserahkan? Bahan ajar apa yang harus diberikan kepada para guru? Ya, ini PGRI misalnya itu melakukan pelatihan persiapan membuat bahan ajar mandiri, aktivitas siswa secara mandiri. Karena yang ini yang penting, jangan sampai nanti Tuhan kasih tugas lagi gitu. Yeah. Tapi kita semua tuh harus optimis, harus bersama-sama. Ini bukan soal pemerintah, ini soal bangsa dan negara. Jadi PGRI, DPR RI, pemerintah daerah harus bekerja sama bersama-sama bagaimana menyiapkan pembelajaran ke depan ini secara aman dan mendorong juga riset. Saya tadi bilang ke Mbak Hetiva, Mbak, kalau mungkin disiapkan dana-dana riset untuk vaksin kepada anak-anak 18 tahun ke bawah. Ya. Karena kan kita juga mengenal, saya bukan orang medis, kalau orang kesehatan saya bukan. Tapi kalau ada yang namanya anak cucu saya itu 2 bulan bisa divaksin, artinya sebenarnya ada vaksin yang untuk anak-anak 15 tahun ke bawah. Kalau di dunia belum ada, kenapa kita tidak mengembangkan riset yang fokus ke sana? Karena vaksin yang untuk usia dewasa beredar di banyak tempat gitu. Agar nanti kecemasan dan ketakutan berbagai pihak, terutama di dalam interaksi anak dengan guru, dengan tadi Mbak Hetiva itu pastikan semua pendukung termasuk tukang kebun, termasuk itu bisa
bisa bisa diberikan rasa aman ke orang tua. Dan itu sih, jadi intinya perjawaban saya adalah pertama harus disiapkan SOP yang ketat, termasuk penyiapan kurikulum darurat, termasuk penyiapan bagaimana apa itu namanya bahan ajar, harus delivery-nya sampai gitu. Karena yang kita omongin itu yang mainstream. Sementara 40% dari sekolah kita belum terjangkau internet. Nah, yang bukan mainstream ini juga harus kita pikirkan supaya mereka tidak tertinggal. Jadi, hayo Juli, tapi kita jaga dengan sangat hati. PDRI mendukung. Baik. Ibu Hetiva, persoalan berikutnya adalah ketika misalnya ini dijalankan, lalu kemudian terjadi klaster COVID di sekolah, maka ini kan persoalan implementasi dan juga pengawasan begitu. Jika kemudian itu terjadi, kita berharap itu tidak terjadi begitu ya, tapi selalu harusnya ada plan A dan juga plan B untuk mengatasi hal ini. Apa yang akan dilakukan? Nah, oleh sebab itu saya tadi ingin memperkuat apa yang Prof. Unifa sampaikan. SOP itu harus jelas dan peran serta dari setiap pihak juga harus jelas. Jadi bukan ini berarti sudah jadi urusan daerah. Memang daerah banyak sekali perannya. Pertama ketika memutuskan ketika mereka memutuskan pada saat ini ya sebelum Juli, apakah sudah membuka sekolah tatap muka atau masih belum? Karena sebenarnya memberlakukan tatap muka itu tidak harus Juli. Kalau sekarang sudah siap, pemerintah daerah pun boleh memulainya secara bertahap. Nah, tetapi pada bulan Juli karena vaksin dianggap sudah tuntas untuk lingkungan guru dan tenaga kependidikan, maka sekolah menjadi wajib memberikan opsi tatap muka ini. Namun, tetap saja sebagai orang tua, jika ternyata masih banyak yang khawatir untuk mengirimkan anaknya ke sekolah dengan berbagai alasan, termasuk misalnya kalau orang tuanya belum divaksin dan ada yang komorbid, itu pun harus diberikan haknya untuk belajar dengan jarak jauh. Nah, oleh sebab itu peran guru dan sekolah memang menjadi berat ya Prof. Unifa ya, karena mereka sekarang harus bisa melakukan dua jalur atau kombinasi pengajaran ini secara paralel. Nah, saya senang tuh lihat PGRI di berbagai daerah membuat secara mandiri pelatihan dan juga melakukan digitalisasi sekolah. Nah, kami di DPR tentu saja ingin mensupport ini. Misalnya penganggaran terkait dengan transformasi digital di sekolah-sekolah kan harus kita perbesar misalnya. Daerah-daerah khususnya di daerah yang mungkin tadi pedalaman dan daerah yang sulit juga mereka harus punya akses kepada internet yang baik dan juga memiliki TIK yang cukup. Maka kita sekarang program-program itu diperbesar Mbak Popi gitu supaya walaupun kita tatap muka, kita sesungguhnya masih tetap harus melakukan pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi bukan berarti terus yang jarak jauhnya jadi ditinggal, tapi sekarang jadi melakukannya secara paralel karena orang tua yang kita pun tahu bahwa jika pembelajaran jarak jauh secara full dan berkepanjangan ini dilanjutkan mudaratnya banyak kerugian dan permasalahannya juga banyak. Nah, oleh sebab itu kita tetap harus mencari solusi. Dan saya pikir ya memang ada mungkin sebagian dari kita yang masih cemas, tadi takut dan khawatir. Mungkin saya setuju ya Prof, kita lakukan riset itu. Memang saya juga sedih ya kalau misalnya sampai terjadi klaster di sekolah, kita semua tidak harapkan itu. Tapi kalau satuan pendidikan misalnya menemukan ada kasus konfirmasi positif, ya langsung pembelajaran tatap muka terbatas itu harus dihentikan dulu, nggak bisa kita lanjutkan. Oke, kita akan lanjutkan lagi dialog kita dalam segmen selanjutnya. Kami terpaksa jeda sebentar pemirsa, tetaplah bersama kami.